anoda. Pada reduksi bentuknya positif, berarti dia sebagai katoda. Oke, lanjut. Nah, sini kita lihat sel volta bisa dinyatakan suatu diagram disebut dengan diagram atau notasi sel volta. Oke, anak-anak. Halo. Halo, di sini. Halo. Nah, kita lihat di sini. Sel volta dinyatakan dengan suatu diagram disebut dengan diagram atau notasi sel volta. Rumusnya dinyatakan dengan anoda sebelah kiri, katoda sebelah kanan. Dilintasi dengan garis. Ya, anoda di sini ada elektrodanya, elektrolitnya juga pada anoda. Garis 2 ini melambangkan jembatan garam. Garis 1 itu melambangkan perbedaan batas logam ya, batas logam anoda dengan katoda. Sedangkan garis 2 ini melambangkan jembatan garam. Jadi rumusnya anoda sebelah kiri, katoda sebelah kanan. Itu katoda nah ya, bukan kanoda. Maaf, salah ketik ini. Katoda, bukan kanoda ya. Ini katoda, ini anoda. Nah, ini keterangannya 2 garis sejajar itu memisahkan anoda dan katoda, menyatakan jembatan garam. Oke, lanjut. Adik Pak. Nah, ini namanya sel volta. Ya, ini sel volta terdiri dari apa saja? Dari sini kegunaan jembatan garam. Untuk kegunaan jembatan garam ini yang ini nak, yang melintang ini nih. Ada KNO3, NO3 min, K plus. Jembatan garam itu berarti garam min, sini KNO3. NO3 tergolong garam ya. Di sini anoda sebelah kiri, katoda sebelah kanan. Di sini anodanya logam Zn. Perhatikan gambar. Ini ada logam Zn kan? Ini katoda, anoda. Kanannya katoda itu logam Cu atau tembaga. Cu tembaga, Zn itu seng. Larutannya di bawah adalah larutan ZnSO4 dan yang di kanan adalah larutan CuSO4. Ini aliran ion dalam jembatan garam, bisa kamu lihat pada gambar ini K+ ke arah kanan, NO3- ke arah kiri. Ini jembatan garam, di dalamnya terisi garam KNO3 atau kalium nitrat. Oke, ini adalah gambaran dari sel volta. Oke, lanjut Pak. Nah, ini dia notasi sel voltanya. Dalam sel volta di sini, notasi selnya menyatakan bahwa anoda itu kutub negatif. Terjadi oksidasi Zn. Lihat sebelah kiri ada Zn. Ya, Zn sebelah kiri. Itu sebagai anoda. Karena reaksinya oksidasi. Sedangkan Cu di sebelah kanan itu reaksinya reduksi. Dia sebagai katoda. Nah, sedangkan di sini dilengkapi dengan jembatan garam. Sehingga diagram sel voltanya Zn sebelah kiri, larutannya kan ZnSO4 gitu. Zn itu logamnya, ZnSO4, garis 2 itu adalah menyatakan jembatan garam. CuSO4, kemudian Cu. Berarti Zn mengalami oksidasi. Lihat di sini Zn naik biloknya dari Zn jadi Zn2+. Ya. Zn jadi Zn2+. Cu-nya turun. Cu2+ menjadi Cu. Ya. Ini turun kan bloknya? Oke, ngerti ya? Nah, ini namanya diagram sel. Ya, ini diagram sel. Ini kan tadi reaksinya nih yang di atas. ZnSO4 ini larutan elektrolitnya. Jadi Zn mengalami oksidasi. Bloknya naik dari 0 ke 2+. Cu-nya turun nih dari plus 2 ke 0. Kalau naik berarti dia oksidasi. Kalau turun bloknya berarti reduksi. Ingat, jadi konsepnya oksidasi sebelah kiri, reduksi sebelah kanan. Oksidasi itu anoda, reduksi itu katoda. Oke? Ada yang mau ditanyakan?
Ya. Ada yang mau nanya, nak? Udah dong, ngerti semua nih. Udah, oke. Hah? Kalau mau nanya silakan. Ada dah? Ada. Udah pinter semua berarti ya. Oke, lanjut Pak. Udah pinter semua. Oke, ini potensi elektroda. Untuk sel volta, di sini kan harus ada perbedaan potensial antara kedua elektroda. Maka di sini untuk pembandingnya biasa digunakan potensi elektroda yang standar. Dan yang standar itu hanya ada pada elektroda hidrogen. Ya, jadi hidrogen di sini digunakan sebagai potensi elektroda pembanding. Kenapa? Karena potensialnya harganya sama dengan 0. Ya, jadi hidrogen digunakan sebagai potensi elektroda pembanding karena nilainya 0. Sementara kalau dibandingkan dengan logam yang lain, itu nilainya bisa lebih dari 0 atau kurang dari 0. Jadi hidrogen dijadikan sebagai potensial elektroda standar, ya, standar berarti dia sebagai pembanding. Nah, oke, lanjut. Nah, ini tadi. Kemudian berdasarkan eksperimen yang dilakukan, tadi kan sudah eksperimen ya, berdasarkan gambar. Di sini juga bisa digunakan dengan menggunakan rumus. Ya, nah di sini kita lihat elektroda yang lebih mudah mengadakan reaksi reduksi dibandingkan hidrogen, maka dia sebagai reaksi positif, potensial reduksi positif. Kalau dia reaksi reduksinya elektroda diberikan sukar pada reaksi reduksi, maka dia menjadi negatif. Nah, untuk reduksi, potensial reduksinya berarti cenderungnya menerima elektron. Kalau oksidasi berarti melepas elektron. Ini konsepnya sama seperti tadi. Nah, konsep awal ya, reduksi itu menerima elektron. Kalau oksidasi berarti melepas elektron. Oke. Sehingga potensial reduksi oksidasi, E0 oksidasi sama dengan min E0 reduksi. Oke, lanjut Pak. Nah, ini dia sel volta tadi. Ini digunakan pembandingnya hidrogen. Derajat N bukan yang elektroda hidrogen. Besarnya potensial terukur potensialnya sama dengan Zn itu sendiri. Kenapa? Karena H2 tadi potensialnya sama dengan yang berapa? Yang berapa hidrogen tadi? Trito, ini tidak berat ini model. Ya, hidrogen sama dengan 0. Ya. Jadi harga potensi tetap dari Zn itu sendiri. Oke Pak. Nah, ini dia. Potensial sel atau enosel. Ini selain menggunakan eksperimen, juga bisa digunakan secara teoritis atau rumus. Di mana itu potensial Oke, kita lanjut. Potensial sel sama dengan E oksidasi ditambah dengan E reduksi. Ya, ini secara rumus. Kalau tadi kan melalui percobaan sel volta. Ini juga potensial bisa dicari berdasarkan rumusnya. E oksidasi ditambah dengan E reduksi. Nah, bila diketahui potensial reduksi elektroda, maka yang mempunyai reduksi paling kecil atau dia lebih negatif, maka dia sebagai oksidasi. Kalau dia lebih besar, maka dia akan mengalami reaksi reduksi. Jadi nanti kalau ada harga potensial 2, ya, harga yang lebih kecil, dia akan menjadi reaksi oksidasi, berarti sebagai anoda. Kalau yang dia lebih besar nilainya, maka dia akan menjadi reaksi reduksi, maka dia sebagai katoda. Oke, lanjut Pak. Bicara rumus. Nah, ini dia. Kemudian satu reaksi itu bisa berlangsung atau tidaknya dilihat dari perbedaan potensial positif di antara reaksi reduksi dengan oksidasi. Kita lihat di sini reaksi redoks dalam sel volta dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk potensial sel ini juga aki ya. Aki. Kemudian lanjut Pak, ada juga baterai. Ini contoh sel kuota dalam kehidupan sehari-hari. Terus Pak, lanjut. Nah ini juga baterai. Oke, pernah lihat baterai ini nak? Baterai ABC ya. Baterai ABC atau FDD ini juga contoh salah satu dari sel kuota. Lanjut Pak. Baterai terus banyak. Nah ini juga, ini contoh-contoh aplikasi sel kuota dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Nah, ganti Pak yang untuk sebentar ya, untuk potensial sel tadi penghitungnya itu belum tuh ya. Hanya contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sel kuota itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tadi baterai HP, baterai jam. Ya. Jadi kita harusnya berterima kasih dengan kuota ini, ya, karena dia bisa menikmati secara langsung baterai HP, baterai jam, ya. Tidak ada ini kita tidak bisa menikmati itu. Karena prinsip dasar semuanya itu adalah dengan menggunakan prinsip redok, ya. Dan penemu awalnya adalah Volta. Volta itu adalah nama orang yang menemukan. Tadi disebut dengan sel Volta. Dan dia berdua dengan Galvani. Jadi dia ada sel Volta galvanis yang digabung ya. Jadi kita harus bersyukur karena pelajari ini prinsip redok ini kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya ini, ya, seperti baterai, aki, masuk sekarang yang sering kamu gunakan setiap hari baterai HP. Kalau HP itu kan bisa diisi ulang ya. Kalau baterai ABC bisa nggak diisi ulang? Nggak bisa kan? Nah, jadi baterai itu ada yang bisa diisi ulang, ada yang tidak. Jadi, nah ini adalah aplikasi dari penggunaan reaksi redok dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk potensial tadi kan ada hitungan secara rumus itu. Nah, nanti Ibu lihatkan dulu. Sebentar ya. Mas, lihat yang tadi. Yang itu. Iya, pala. Kata saya di sini tadi komputer tuh. Deret Volta. Ya, coba itu, Pak. Ya. Nah, oke. Yes. Selalu dengan doa. Saya kalau tahu. Kalau bisa kok dengar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada konsep-konsep sel Volta. Bisa dibesarin lagi, Pak? Dari saya. Nah, ada deret Volta namanya. Jadi untuk menentukan harga potensial sel itu, selain dengan rumus, juga bisa dengan menggunakan deret Volta. Nih ya, deret Volta mulai dari, ini harus hafal loh ini, deret Volta itu. Harus hafal deret Voltanya, ya. Kalau udah hafal ya susah nanti. Soal-soal UN juga sering ini dipakai nih ya. Untuk mempercepat jawab soal-soal UN itu bisa dengan menggunakan deret Volta. Nih urutannya nih, Li, litium, kalium, barium, kalsium, natrium, sampai terakhirnya AU. AU itu emas. Kesimpulannya apa? Makin ke kanan, makin mudah direduksi. Dan makin sukar dioksidasi. Artinya, semakin ke kiri dia, mudah dioksidasi, makin ke kanan, makin mudah direduksi. Contoh, sekarang misalnya kita ambil Zn. Nih. Zn dengan Cu. Ayo, mana yang lebih oksidasi? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab ya, Nak? Zn dengan Cu, mana yang lebih oksidasi? Cu. Iya keterangannya. Makin ke kanan, makin reduksi. Makin ke kiri, makin oksidasi. Nah, kalau Ibu tanya, Zn ini oksidasi atau reduksi? Dibandingkan Cu? Zn oksidasi ya. Nah, terus Cu? Jadi, yang harus diingat,
Semakin bersifat oksidasi. Semakin ke kanan, semakin bersifat reduksi. Oke. Sekarang prinsipnya harus diingat. Di anoda terjadi reaksinya oksidasi. Ini harus diingat. Ya. Di katoda terjadi reaksinya reduksi. Oke. Arus elektron, bedakan ya arus listrik dengan arus elektron. Kalau arus elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Nah, kalau arus listrik kebalikan. Arus listrik itu dari katoda ke anoda. Ibu nanya anoda kutubnya apa tadi nih? Halo. Anoda kutubnya apa tadi? Tadi bisa tahu. Nggak tahu. Anoda kutubnya apa? Ada yang bisa jawab nih? Anoda kutubnya? Udah jelas, Bu. Jelas. Anoda kan reaksinya oksidasi tadi. Ya. Nah, terus anoda tutupnya apa tadi? Negatif. Jadi kalau elektron mengalir dari kutub negatif ke positif elektron ya. Kalau harus dikembalikan dari positif ke negatif. Katoda itu kan positif tadi, anodanya negatif. Nah, kemudian ada jembatan garam. Ini kan sel volta tadi ini yang kita bahas, gambar sel volta tadi. Jembatan garam di sini menyumbangkan ion-ion di dalam larutan. Nah, geser ke bawah, Pak. Jadi darah volta harus dihafal ya. Dihafal di dalam kepala, bukan di luar kepala ya. Kalau di luar kepala berarti tidak ada yang ingat. Oke. Ya, tolong dihafal darah voltanya dalam kepalanya. Kalau hafal di luar kepala, apa tidak ada yang hafal? Nah, kata sedikit Pak. Ini langsung soal latihan nih. Apa yang tadi? Oh, ini sudah tadi. Oke, soal latihan. Bentar Pak, soal latihan. Nah, nih. Oh, ada soal latihan. Mau enggak nih? Tidak mau. Kalau kasih soal pasti tidak mau semua. Oh, ini langsung soal latihan, kasih contoh soal dulu ya. Ibu kasih contoh soal dulu ya. Ini soal latihannya nanti. Pak, buka yang itu, Pak. Ya, tunggu dulu. Buka yang satu lagi. Apa tadi ya? Video dah. Bisa ada contoh soal. Yang ya. Bukan. Elektrokimia, soal teks elektrokimia itu, Pak. Nomor 2 ada data. Ah, ya, pas. Ya, terus. Hah? Berapa CO? CO, bukan CO. Kobal. CO itu enggak di situ, Dok. Itu belajar. Nampak, Pak. CO udah ada di situ. Halo. Karena CO termasuk reduksi. Berapa CO? Jadi yang di sini ada video itu. Ini kan terbalik. Iya. Oh, nomor 2 udah Kak kata itu Kak. Udah.
Nih. Ibu jelasin yang tampak sama kami. Ibu tuh berusaha soalnya bukan penjelasannya. Betul. Ini kan harus tahu nih berapa nih kalau kita cari potensialnya. Dan nampak Bu. Nampak ya? Nah, Video. Pak itu. besar ibu jelasinnya. Yang lebih besar. Nampak ya? Nah. Berapa? Oke, ketemu dah? Atau kita umpamakan merah dulu ya? Masih oke. Oke, dah. Kita lihat ini 2,48. Dah, di sini min plus lah ya, plus 0,45. Oke, sekarang mana yang kecil? C1 sama F. C1. Ya. Maka C1 nanti akan mengalami oksidasi. Nah, kalau oksidasi berarti tandanya dibalik nggak? Ya. Ya. Ini oksidasi. Menjadi C2 plus, ya? Ya. C2 plus berarti joinnya tadi baliknya jadi Plus. Nah, 2,48. Berarti ini sebagai reduksi. Berarti ditekan N2 plus tambah 2 elektron menjadi N. E-nya tekan plus 5. Ayam mahal nego kan? Kalau modal banyak bukan ya? Apa juga? Kau kan poster. Iya, kau kan poster. Orang tuh suka berapa sih ya? Jadi badan nih. Tidak kan sekolah kurang kita pakai baju itu ya. Itu ditengok. Jangan Kurang ambil dan bapak apa? siapa? Ke sana enggak? Bulan kota mas. Kenal yang menjawab tuh. Ini tadi negatif kan? Ya. Negatif. Berarti dia kalau dia oksidan balik kan reaksinya? Nih, balik kan di sini. Kalau di sini ini merupakan elektron. Ya, sementara yang ZN tetap mengalami reduksi. Yang elektronnya ini. Ini karena berarti dia melepas Ya, silakan. Keluar ya. Buka dulu ini ya. Buka masker. Ah, tuh. Nah, buka kan aja. Ah, apa nanya, Pak?
Hah? Mikrofon semua kelompok fokus untuk Ada suara anak. Salting Oh, dari sananya ya? Nggak dengar suaranya. Maning. Ya yang harus diingat, yang matanya lebih kecil, ini akan mengalami oksidasi. Nah, ini yang Lama disimpan nih. Benar. sedangkan E yang lebih besar dari nol akan Oh, dia jadi reaksi. dia akan mengalami oksidasi. Kalau oksidasi kan makanya kebalik nih, ya. Kebalikannya jadi positif dari sini. Kamu Nah, ini tadi namanya gini nih. Ini berapa ya? Oke. Enggak, jadi Halus kimianya Joy. apa salah? Mikrofon dimatikan, jadi kami fokus menjalankan dan mendengarkan penjelasan itu. Ini pakai mic juga di sana. Atau lulus langsung juga boleh. Ini ada caranya, ada dua, ya. Si mesin itu. Ada S sama dengan E, kurang E, oksidasi. Caranya ada dua. Cara yang kedua boleh pakai rumus ini. Kalau rumus kita belum pakai. Reduksi, mana reduksi tadi? Berarti plus ya, hasilnya juga sama ini dengan ini. Nah, harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Oke, ini jalan ke bawah. Kalau jalan ke bawah, artinya kita harus merubah dulu reaksinya. Nah, tidak gimana reaksi? Kita di belakang ini, ya. Nah, ini jangan langsung. Oke, ada dua cara. Cara pertama, kita pakai rumus langsung. Jadi rumusnya dikurang. E reduksi dikurangi E oksidasi. Jadi kita tidak perlu merubah tanda
Udah. Udah dimutin dari sana tuh, Dek. Ayo. Nampak tak ini yang ditulis? Nampak kan? Nampak kan? Nah, Mau satu, mau tadi semua. Suara ibu cucu. ini rumus pertama nih. Ada Rumus yang kedua. ada berdua. Ini cara satu. Ini cara dua. Oke? Hasilnya akan sama. Nih. Kalau dua bisa kayak ini. Tiga. Oke? Bu, Kalau belum, atau mau ibu kasih soal lagi? Kamu kerjakan, siapa yang bisa? Anak bisa kerjakan apa? Sudah apa ada? makanya. Oh, mana lihat? Soal yang kedua ada yang bisa ngerjakan? Halo. Jadi kalau kimianya kalau udah latihan, maksudnya udah. Coba kita lihat soal yang tadi, Pak. Ayo. Soalan dari Polta tadi. Oke. Soalan dari Polta tadi. Ini kan soal yang A ya yang Ibu kerjakan. Nah, ini terus Pak ke bawah. Yang soal latihan. Nah, tuh. Nah, coba cari yang B. Ayo, B. Bawa. Soal latihan, bawa. Terus. Nomor 2. 2. Terus. Iya. B. Nah, oke. A 3 menjadi AU. Siapa yang bisa? Ada yang bisa ngerjakan enggak? Boleh tulis punya, nanti lihat dulu. Kalau ibu yang nyari terus sih boleh pintar. Ibu maunya kamu nyari juga. Soal yang B, coba lihat tuh. AU 3 plus menjadi tambah 3 elektron menjadi AU. Terus SN 2 plus tambah 2 elektron menjadi SN. Potensial reduksinya lihat di buku, di tabel kalau ada di bukumu. Ada enggak ketemu potensial reduksi judulnya? Mana, Pak? Oh, ini. Soal yang nomor B. B itu berarti C. A. 3 plus tambah 3 elektron menjadi A. Nah, ini kan nih. Elektronnya berapa? Kemudian SN 2 plus tambah 2 elektron menjadi SN. Dan saya F. Halo anak-anak. Boleh kasih PR enggak? Boleh? Karena waktu kita habis, ini Ibu jadikan PR ya. Oke? Ini tolong kerjakan. Bertemu berikutnya bertanya loh ini jawabannya. Oke? Yang kita jawab itu kasih nilai. Oke? Kalau bisa Ibu kasih hadiah. Oke, karena waktu kita sudah habis, ya. Jadi untuk lebih kurangnya nanti Ibu mohon maaf, ya mungkin tadi ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Untuk pertemuan berikutnya nanti Ibu tagih loh tugasnya atau PR-nya. Oke? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman yang lihat tuh kawan-kawannya, ada yang dia. Dari pelabuhannya kah? Salam dari pelabuhan. Audio Jungle. Audio Jungle.